Itu loh. Jadi kalau Imam Ghazali itu bilang begini, sebenarnya orang belajar agama itu yang dimaksud itu ada 3 tahapan. Yang pertama hafal, yang kedua memahami, dan yang ketiga itu meyakini. Nah ini jangan dibalik gitu, paham nggak? Jangan dibalik. Nah saya kasih contoh itu begini, yang dimaksud oleh Ghazali begini. Orang itu seperti orang melihat tulisan misalkan di bis rokok obat flu. Ya setelah itu berlalu dia hafal, kemudian dia sakit, ya toh. Nah kemudian sakit itu kemudian dia minum prokol beneran, itu namanya proses pemahaman, paham nggak? Nah baru ketiga itu iktiqad, yakin itu, paham nggak? Artinya begini, kemudian besok harinya ketika orang itu pusing misalnya, nyotakain, dipikir enggak kok saya sudah prokol, nah itu iktiqad. Jadi agama itu akan dipahami itu melalui religious experience gitu loh. Jadi tidak bisa agama itu dipahami secara teks. Jadi bukan tekstual atau bukan itu, dipahami dengan religious experience atau pengalaman beragama, spiritual experience itu penting. Tadi istilah bukan kontekstual itu ya? Bukan. Iya. Jadi bagian dari hermeneutikanya Imam Ghazali itu. Oh itu ya. Nah, jadi kita tidak bisa memahami sabar misalnya hanya mengatakan waqala ulama hakada, waqala ulama hakada, itu tidak bisa. Itu ada proses proses internalisasi ya. Bagian dari memahami itu. Jadi kata Ghazali itu dalam beragama itu ada bagian yang terpenting yaitu spiritual experience. Nah itulah kemudian akan menunjukkan keyakinan sebenarnya. Kalau dalam kitab yang lain Imam Ghazali mengatakan bahwa wa'lam anal insan yudriku syai'an mujmalan tsumma yudriku tafsilan bi tahqiq badal. Jadi orang tuh mengerti sesuatu itu ya dengan dua kali gitu. Yang pertama mujmal, yang kedua tafsir. Nah mujmal itu pengertian seperti kulit gitu. Nah tahqiq daud itu mengerti secara hakiki, secara substansi, secara sebenarnya gitu. Termasuk istilah pengalaman spiritual itu ya. Iya. Nah itu bagian. Jadi Ghazali itu selalu ingin mengatakan bahwa pembelajaran agama itu harus melalui seperti itu, sehingga peran mursyid, peran pembimbing spiritual itu dibutuhkan di situ. Nah itu yang kemudian dikritik oleh Pak Amin Abdullah ketika dia membandingkan samakan. Ketika Pak Amin Abdullah memposisikan mursyid itu gitu. Paham nggak? Iya paham ya. Nah Ghazali sebenarnya juga tidak setuju misalnya dengan seperti ini. Wa yang bagi ayyuhrisa sam'ahu minal jadali wal kalam khayatal qirasah. Fa inna ma yusawwishuhul jadal akthar ma yumidu wa ma yuksidu akthar bima yuslihu. Bal taqwiyatu bil jadal wa mithlu darbil syajarah bil madaggati minal hadid raja'an taqwiyatah. Jadi sebaiknya seorang anak itu dijaga pendengarannya dari jadal dan kalam. Jadi anak itu sejak kecil itu jangan dibiasakan dengan perdebatan dan pembelajaran teologi itu, ya kan? Nah, khayatal qirasah semaksimal mungkin penjagaannya. Nah, sesungguhnya apa yang diperbaiki oleh teologi jadal itu lebih banyak daripada yang dirusak oleh jadal, itu lebih banyak daripada apa yang dibenahi, dan apa yang dirusak lebih banyak daripada yang dibuat maslahat. Nah, itu kata Imam Ghazali. Menguatkan etika dengan jadal itu seperti memukul pohon dengan alat besi untuk mengharapkan meluruskannya. Kata Ghazali seperti itu. Ini berarti kayak sebenarnya kalau diterapkan di masa sekarang itu ya. Ya. Spirit sekarang ini. Sekarang kan orang belum tahu apa-apa, baru tahu kulitnya sudah berani berdebat itu. Ya, karena apa? Karena orang sekarang itu pembelajaran itu kan lebih teologikal. Ciri-ciri teologikal itu nanti ada kan sendiri gitu. Ini bisa jadi ini inspirasi untuk bangun metode pembelajaran agama. Sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, Ghazali ini pembelajaran agama itu anti teologi sebenarnya. Ya teologi itu sederhana saja, etika itu dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bagaimana kita mengenal Tuhan itu harus pakai pengalaman gitu. Atau proses ya. Ya proses boleh lah. Jadi lah itu kalau tanpa pembimbing itu enggak tahu gitu loh. Iya. Nah itu makanya Imam Ghazali menerapkan mursyid dalam posisi itu tuh penting. Jadi membimbing dari mulai kesadarannya sampai keilmuannya gitu ya. Iya. Artinya kesadaran spiritual ya dibimbing, keilmuan ya dibimbing juga itu. Iya.
Gitu, kira-kira gitu. Ya, siap. Ngono lho, akan conteng.